lanjut ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di etika pengumpulan data ya. Nah, jadi aturan moral ya yang harus diperhatikan ya ketika kita meneliti ya, ketika memperoleh data gitu ya di lapangan. Jadi etika itu penting agar proses penelitian itu tidak merugikan pihak yang memberikan data. Ya, jadi yang pertama itu harus persetujuan responden atau informed consent ya. Jadi jangan kalau misalkan nih Bapak dan Ibu gitu ya mau meneliti di tempat Bapak dan Ibu kerja gitu ya. Kalau misalkan datanya tidak dikasih, jangan ngambil sembarangan kan gitu ya. Jangan nanti takutnya ketika kan kita akan publish ini ya, publish jurnal gitu ya. Kemudian di situ tuh terlihat gitu ya data perusahaan gitu. Eh, Data apa karyawan, kemudian perusahaannya bergerak di bidang apa dan segala macam gitu yang sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk keluar data itu, tapi Bapak dan Ibu gunakan tanpa izin itu juga bisa merugikan perusahaan gitu ya. Jadi si responden ya perlu tahu gitu ya, perlu tahu ya tempat kerja Bapak dan Ibu misalkan perlu tahu ini mau meneliti tentang apa sih gitu ya. Jangan sampai ada data-data yang memang tidak boleh tersebar gitu ya, malah tersebar karena Bapak dan Ibu mengambil data tanpa persetujuan pihak yang memang benar-benar pegang data tersebut gitu ya. Jadi uh, responden perlu mengetahui tujuan penelitian, bentuk keterlibatan mereka, dan bagaimana data itu akan digunakan. Gitu ya. Kita pun di kampus, misalkan kalau kemarin gitu ya, ada juga bimbingan magang ya datang ke saya, Pak. eh, ini ada perusahaan saya, tempat saya magang itu nggak kasih data detail gitu. Oh ya udah, gunakan aja gambaran umumnya. Gitu ya. Misalkan kayak perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian dia lokasinya di mana, kemudian jumlah karyawannya berapa, dia dari tahun berapa sampai tahun berapa, gitu ya. Jadi nggak sampai detail hal yang mungkin ada data yang tidak bisa disebarluaskan, gitu ya. Jadi jangan nanti kita menggunakan data tanpa persetujuan yang pemilik data itu. Ya, kemudian ada kerahasiaan identitas responden ya. Jadi biasanya nama, nomor telepon, alamat ya atau informasi pribadi lainnya itu juga tidak bisa kita sebarkan ya. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya tentang itu hanya di kita aja. Misalkan nih saya mau sebar kuesioner gitu ya. Saya mau sebar kuesioner di kelas saya gitu ya. Misalkan nih saya mau sebar kuesioner di kelas ini ya, di kelas RPL ini. Nah, biar saya tahu gitu ya, biar saya tahu siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum mengumpulkan gitu ya. Saya isilah nama di sana gitu ya. Saya isilah nama di sana. Jadi saya tahu nih ketika misalkan ada Bapak dan Ibu yang belum mengisi kuesioner, jadi saya bisa japri Bapak dan Ibu yang belum mengisi kuesioner untuk segera mengisi kuesioner tersebut. Tapi gitu ya, tapi nanti ketika ketika sudah saya olah datanya ya, nama kemudian atau identitas lainnya itu tidak saya keluarkan. Jadi keep di saya aja ya. Keep di saya aja untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu memang benar-benar udah mengisi kuesioner. Entah Bapak dan Ibu itu ya jawabannya seperti apa, saya tuh tidak mau tahu gitu ya. Saya tidak mau tahu. Misalkan nih ada terkait dengan kepemimpinan di tempat perusahaan Bapak dan Ibu bekerja gitu. Misalkan ya Bapak Ibu meneliti tentang kepemimpinan gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya ada mengisi nama gitu ya. Misalkan mengisi nama si A gitu ya. Terus jawabannya tuh jelek ya. Gimana kepemimpinannya jelek, jelek, jelek. Gitu misalkan ya. Kan itu juga nanti diolah. Nah, misalkan kita itu akan apa tuh namanya mentabulasi ya. Ketika kita mentabulasi, kita nggak usah menyertakan namanya ya. Kita nggak usah menyertakan namanya. Biar nggak nanti misalkan kita meneliti tentang kepemimpinan gitu ya.
kepemimpinan si A gitu misalkan. Nah, si A ngelihatlah nanti data kita gitu misalkan. Terus kelihatan tuh di situ gitu ya. Si Z gitu ngisinya cuma satu satu satu. Nah, berarti kan nanti takutnya gitu ya, takutnya kan ada masalah. Nah, makanya kenapa kerahasiaan si responden itu harus peneliti jaga ya. Jangan sampai jangan sampai si peneliti itu menyebarkan gitu ya hasil jawaban dari si responden. Nah, terkadang makanya kalau penelitian kualitatif gitu ya, menurut si A gitu misalkan. Nah, bisa kita buatkan anonim. Nah, sama nih melanjutkan ke nomor tiga ya. Jadi kita buatkan dia anonim. Misalkan si responden satu dia menjawab apa, si responden dua dia menjawab apa, gitu ya. Jadi usahakan nama aslinya itu tidak apa tuh namanya, tidak disampaikan, tidak disebarkan, gitu ya. Beda dengan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian mungkin ibu dan bapak itu lihat di apa tuh namanya, di jurnal-jurnal gitu ya. Menurut si eh, Udayana gitu misalkan Udayana, 2024. Nah, itu kan memang benar-benar hasil penelitiannya. Ya, ketika ini kita mengumpulkan hasil responden, ya, jangan menampilkan nama respondennya. Jadi tampilkan saja apa tuh nah, responden satu atau si mahasiswa A gitu misalkan kalau Bapak dan Ibu apa tuh namanya mewawancarai mahasiswa gitu ya. Jadi dia dianonimkan saja. Kemudian jangan memaksa. Kalau misalkan si responden itu tidak berkenan, jangan dipaksa, gitu ya. Jangan dipaksa. Misalkan nih dia udah mau menjawab, gitu ya. Dia udah mau menjawab. Tapi Bapak dan Ibu ingin mengembangkan lagi, tapi dia nggak mau. Ya udah segitu aja jawabannya. Jangan dipaksa dia untuk mengembangkan itu, gitu ya. Karena memang responden itu punya hak untuk menolak. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang dia tidak bisa sebarkan atau tidak bisa disampaikan, gitu ya. Jangan dipaksakan, gitu ya. Berarti cukup sampai segitu di situ aja. Kemudian tidak memanipulasi data. Nah, jangan mengubah data. Misalkan nih sudah hasilnya itu tidak berpengaruh gitu. Biar bagus hasil penelitian saya itu saya rubah aja biar dia berpengaruh. Atau misalkan ini nggak sesuai nih sama uh, apa penelitian saya gitu. Hipotesis tidak Tidak. sesuai dengan Ya, tidak harapan. sesuai dengan kena saya nih. Harusnya jawabannya bagus nih. Kok nih jawabannya jelek? Enggak sesuai sama kena saya nih. Hapus aja gitu. Enggak. Berarti kan nanti dia tidak sesuai dengan apa yang kita teliti. Ya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kan seperti itu ya. Kemudian jangan juga menambah data agar sesuai dengan harapan si peneliti. Gitu ya. Apapun jawabannya ya seperti itulah hasilnya. Gitu ya. Dengan hasil yang apa udah sesuai gitu ya dengan yang realnya, berarti nanti untuk mengambil keputusan itu juga lebih sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang kenyataan di lapangan. Gitu ya, misalkan nih kita bagus-bagus aja gitu ya. Ada yang jawab jelek gitu misalkan, kita hapus, kita pakai yang bagus-bagus aja. Nah, bagaimana caranya kita membuat kesimpulan dan membuat keputusan nanti gitu ya. Kalau jawabannya udah, oh ini udah bagus semua nih jawabannya, apalagi yang saya kerjakan kan seperti itu ya. Padahal ada hal-hal yang memang perlu apa tuh namanya, perlu ditindaklanjuti gitu ya. Jadi seperti itu, jangan sampai kita memanipulasi data. Ini sama juga seperti tadi ya, tidak memaksa responden gitu ya. Jangan sampai mengancam kamu kalau nggak ngisi gitu ya. Sulit metimpal gitu misalkan. Jangan seperti itu. Kalau misalkan dia nggak mengisi, ya udah. Makanya kalau kita apa tuh uh, sebar kuesioner gitu ya, sebar kuesioner itu ya udah, kalau misalkan teman nggak mau, cari yang lain gitu ya, cari yang lain. Kemudian keamanan penyimpanan data. Nah, data harus disimpan dengan aman, misalkan menggunakan folder khusus, password atau penyimpanan data yang hanya dapat diakses oleh si peneliti aja. Nah, sama seperti tadi gitu ya, misalkan kita mau meneliti terkait dengan kepemimpinan gitu ya. Bos kadang-kadang dia buka
apa dia punya akses komputer kita, dia buka-buka aja gitu misalkan ya. Dia kan ketahuan tuh eh, hasil tabulasi kita gitu ya. Jadi dibaca, ternyata kok ada karyawan gitu misalkan, kok ada karyawan yang ngomong seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi diamankan datanya, foldernya diamankan gitu ya. Sama etika merekam wawancara atau mengambil foto ya. Jadi tidak semua si responden itu mau divideokan atau difoto gitu ya. Jadi itu tanya dulu izin ya, saya mau foto dulu atau saya video dulu atau saya rekam suaranya seperti itu ya. Nah, kesalahan umum biasanya ya kalau kita membuat suatu pertanyaan biasanya ya. Jadi pertanyaan itu terlalu panjang. Ya, coba dibuat sederhana yang si responden itu paham apa sih maksud pertanyaan saya ini. Gitu ya, kalau dia panjang gitu ya, kita pun males jawab. Gitu ya, apa sih maksudnya? Intinya nggak ketemu gitu ya. Jadi eh, langsung to the point ya, to the point mau nanya tentang apa gitu ya. Kemudian pertanyaannya itu jangan yang menggiring gitu ya. Contohnya ini, apakah Anda setuju gitu ya? Apakah Anda setuju pelayanan kampus itu sudah sangat baik? Gitu ya, udah isi setuju, udah isi sangat baik gitu ya. Coba yang pakai yang netral. Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan kampus? Mau dia jawabnya nggak bagus gitu kan nanti mereka yang jawab gitu ya. Jangan kita mengarahkan setuju sudah sangat baik gitu ya. Jangan kita arahkan ke sana. Jadi eh, biarkan mereka yang menjawab gitu ya. Kemudian sampel yang tidak sesuai, ya sampel harus sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sama seperti tadi ya. Di ini contohnya juga meneliti kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Ya, tetapi respondennya itu bukan mahasiswa yang aktif, gitu ya. Contohnya sama seperti tadi, kalau yang di spa, pelayanan spa gitu ya. Ya udah, yang ditanya itu pelayanan spa, bukan respondennya itu adalah orang yang berkunjung ke villa yang di dalamnya itu ada spa. Jadi bukan seperti itu. Ya, yang benar-benar yang merasakan, ya, benar-benar merasakan. Kemudian responden itu tidak memahami pertanyaan, ya, bahasa yang terlalu teknis membuat jawaban tidak akurat. Nah, di sini ya, di sini Bapak dan Ibu itu ketika Bapak dan Ibu membuat pertanyaan, ya, ketika Bapak dan Ibu membuat pertanyaan, lihat siapa respondennya, ya. Ketika dia mahasiswa gitu misalkan, ketika respondennya itu mahasiswa atau pelajar, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, ya, mudah dimengerti oleh mereka. Kalau Bapak dan Ibu itu mewawancarai orang akademisi, gunakan bahasa akademisi. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu itu mewawancarai orang di desa gitu misalkan ya, di desa atau masyarakat gitu ya, yang mereka itu pun lebih familiar menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang mereka mudah pahami gitu ya. Jadi jangan nanti di desa gitu, di masyarakat kemudian ada orang tua gitu ya, ada orang tua bapak dan ibu gitu menanya bagaimana pengaruh gitu ya, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap apa tuh keterisian gitu ya, seperti tadi keterisian hotel apa gitu, atau misalkan dia tuh punya apa tuh namanya, punya usaha gitu ya. Bagaimana pengaruh kualitas produk Bapak terhadap income per bulan gitu misalkan. Pasti dia nggak terlalu paham gitu ya. Coba rubah. Oh, Pak, ini kan Bapak jualan gitu ya. Bapak jualan. Berapa sih Bapak dapat income gitu ya. Terus biasanya apa sih yang menyebabkan Pak gitu ya. Jadi buat narasi-narasi yang mudah si responden itu pahami gitu ya. Jangan buat misalkan di masyarakat gitu, jangan buat kalimat gitu ya, jangan buat kalimat yang terlalu tinggi gitu ya, yang mereka pun sebenarnya nggak tahu gitu ya. Kemarin saya sempat nih, kemarin saya sempat ke desa gitu ya, kemarin saya sempat ke desa. Mereka itu masyarakat
gitu ya, mereka masyarakat. Kemudian si responden ini, si pewawancara ini saya sempat dengar gitu ya, Pak, pokoknya dia pakai bahasa ilmiah apa gitu sampai dia nanya, sampai dia kipak 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 gitu ngeliatin temennya gitu. Terus sampai dia nanya lagi, Bu, itu maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti sama bahasanya. Nah, jangan sampai buat pertanyaan yang mereka tuh nggak paham apa maksudnya gitu ya. Nah, makanya perlu kita lihat nih ya. Kita mau meneliti apa? Respondennya itu siapa? Nah, kita sesuaikan bahasa kita. Ya, jangan terlalu menggunakan, misalkan untuk di masyarakat, jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang akademisi, bahasa-bahasa yang mix isi bahasa Inggris gitu misalkan ya. Iya kalau misalkan dia paham, tapi misalkan kalau orang-orang tua gitu misalkan, berarti dia tidak terlalu paham dia nanti ya. Gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian si mahasiswa juga atau pelajar pasti dia nggak ngerti, belum ngerti bahasa-bahasa akademis gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Ya. Kemudian data yang tidak lengkap. Jadi data yang kosong atau tidak terisi membuat analisis itu menjadi lemah, gitu ya. Jadi banyak responden tidak mengisi bagian saran, umur atau semester gitu contohnya atau pengalaman menggunakan layanan. Jadi seperti itu makanya ketika kita ini ya minggu depan kita belajar membuat Google Form gitu ya. Di situ tuh akan ada gitu ya ketika kita mau menyebar kuesioner di situ ada fasilitas wajib diisi. Jadi pertanyaan apa, dia itu jawabannya itu wajib diisi. Jadi tidak bisa si responden itu skip pertanyaan itu, gitu ya. Jadi harus diisi. Kemudian tidak mencatat konteks wawancara. Nah, ketika kita wawancara memang perlu kita harus mencatat, gitu ya. Kita harus mencatat apa sih? Jangan hanya mendengar aja. Kalau mendengar aja kan saya aja sekarang mendengar, gitu ya. Saya sekarang mendengar nanti aja kadang lupa, gitu ya, karena banyak urusan. Kan Bapak dan Ibu pun misalkan sama seperti itu ya. Bapak dan Ibu sekarang misalnya wawancara, gitu ya, wawancara. Terus kerja nanti. Terus setelah itu, oh, saya mau buka laptop nih. Saya mau mengerjakan hasil wawancara tadi. Siapa yang namanya tadi ya? Apa yang dibilang ya? Jadi seperti itu. Jadi apa yang didapat langsung catat, gitu ya. Poin-poinnya langsung catat biar nggak kelupaan nanti, gitu ya. Biar nggak nanti malah ke ini jadinya ya, malah ke yang tadi, gitu ya. Malah kita arahkan ke apa yang jadi uh, keinginan kita. Jadi biar nggak seperti itu ya. Oke, ini ada lanjutan lagi sebentar. Kemudian tidak menyimpan data dengan rapi. Ya, seperti tadi ya, kita harus menyimpan data kita dengan rapi. Ya, kalau ada data yang privasi, simpan baik-baik. Kemudian mengubah data agar sesuai harapan nih sama seperti tadi ya. Itu kesalahan banget. Ya, jangan mengubah yang tidak puas ya menjadi puas. Biar hasil penelitian itu dia ada terjadi hubungan yang signifikan gitu ya misalkan. Dan seperti itu. Kalau misalkan dia tidak memiliki hubungan yang signifikan, ya memang berarti seperti itu, ya memang seperti itu hasilnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian menggunakan sumber sekunder tanpa mengecek kredibilitasnya. Ya, kadang sekarang itu kan banyak banget gitu ya. Banyak banget sekarang itu berita-berita hoax gitu ya, berita-berita hoax yang benar atau salah itu kita tidak tahu gitu ya makanya gunakan gunakan misalkan kalau kita mengambil data di internet gunakan memang berita-berita dari media yang mainstream ya yang apa yang benar-benar terpercaya gitu ya. Oke, sampai situ mungkin ada yang mau didiskusikan nggak sama Bapak dan Ibu? Izin mungkin saya Pak. Ya, silakan Pak Prasdika. Sebelumnya saya sudah membuat apa istilahnya untuk Google Form Kuesioner. seperti itu Pak. Ya. Google Form mungkin saya boleh share screen nih. Barangkali Oh, boleh, ada boleh. Silakan, silakan, apa Pak. temuan yang kurang bagus. Silakan, silakan. Apa sudah terlihat nih? Udah, Pak. Nih, kalau punya saya seperti ini Pak Swece. Mungkin ada yang Mm-mm. perlu di. Nah, Wah, nah ini sebenarnya kita minggu depan mau membahas ini ya. Nah,
Coba kita satu-satu ya. Sambil nanti minggu depan kita lebih bahas lebih banyak ya. Nama ya, nama bisa, tapi untuk Bapak aja nanti kan gitu ya. Usia. Nah, dari sini coba Bapak klik 20 Pak. Coba Bapak klik kurang dari 20. Klik sekarang 20 sampai 30. Nah, berarti ada salah menggunakan fungsi di Google Form ya. Nah, jadi nanti minggu depan kita akan belajar fungsi-fungsi itu ya. Jadi coba deh di atas. Nah, 20 kita bisa klik, 20 sampai 30 kita bisa klik. Nah, berarti usia kita tuh sebenarnya berapa? Kan seperti itu ya. Baik, Pak. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan belajar fungsi-fungsi dari Google Form. Mana fungsi yang kita gunakan gitu ya untuk pilihan ganda, mana yang kita gunakan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas ya. Jadi untuk sekarang ini materi selanjutnya ini kita coba membuat daftar pertanyaan. Jadi nanti daftar pertanyaan itu minggu depan kita masukkan ke Google Form. Gitu ya. Ini sama seperti ini. Misalkan nih. Lama berlangganan di IndiHome. Coba Bapak klik kurang dari 1 tahun. Ya, coba Bapak. Nah, klik kurang dari 3 tahun. Nah, kan berarti yang mana nih datanya? Kan gitu ya. Jadi nanti kita lebih banyak minggu depan kita belajar fungsi untuk di Google Form. Jadi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sebar kuesioner gitu ya, biar nggak salah, aku salah nih ngisiin gitu. Si si responden juga ngaco jawab gitu ya, semua dipilih gitu ya. Nah, terus ketika Bapak dan Ibu mau tabulasi gitu ya, bingung nih. Waduh, yang mana nih datanya? Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita bahas setelah ini ya, setelah ini contoh pertanyaan ini kita akan belajar membuat beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu minggu depan kita akan masukkan ke Google Form gitu ya. Baik, Pak. Oke, Kasih. oke, sip. Oke. Oke, ada yang mungkin Bapak dan Ibu yang lain mau ada yang mau didiskusikan mungkin ya sebelum saya lanjut ya. Oke, tetap Izin Pak, semangat. Oh ya, silakan Pak. G, Pak Budi. Pak. biasanya kan nah ini terkait dengan bagaimana kita menentukan pertanyaan dalam kuesioner. Mm-mm. Mungkin bagaimana caranya biar pertanyaan itu tidak bias gitu Pak? Mm-mm. Apakah ada patokan-patokan yang memang kita tidak boleh keluar dari indikatornya mungkin atau bagaimana seperti itu? Nah, ini nanti ada Pertanyaan sih yang, sebenarnya di ini ya, slide saya yang terakhir nih ya. Nah, sama seperti ini, kualitas makanan gitu ya. hmm, Misalkan kualitas makanan. Atau sebentar, nanti saya coba, ini kualitas makanan ini sebenarnya terbagi lagi gitu ya, terbagi lagi menjadi indikator-indikator. Ini sih sudah gabungan ya, jadi nanti mungkin saya sisipkan ya di materi. Jadi nanti sebelum saya upload di ini ya, di Google Drive, G, mungkin nanti saya sisipkan gitu ya. Jadi ada hmm, variabel misalnya kualitas makanan. Di kualitas makanan itu ada beberapa indikator, kan gitu ya Pak ya. Ada beberapa G, indikator. Nah, ini sebenarnya nih kayaknya ada 3 indikator nih ya. Jadi satu indikator ini saya itu eh, pecah lagi menjadi dua pertanyaan. Ya, satu indikator saya pecah ke 2 pertanyaan. Ini indikator kedua saya pecah gitu. Ya, hmm, jadi nanti saya coba tampilkan yang lebih ini ya, yang lebih lengkap gitu ya, biar Bapak dan Ibu nanti ada gambaran. Misalkan nih indikator seperti ini gitu ya, apa pertanyaannya? Gitu ya biar nggak nanti tumpang tindih kan ya misalkan di kualitas makanan gitu misalkan nanti hmm, nggak tumpang tindih gitu jadi nanti saya edit dulu nih ya saya edit dulu nanti saya share yang terbaru ya G. untuk jadi per variabel itu pasti ada indikator kan gitu ya nanti di indikator itu dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan gitu ya tapi di indikator itu jangan cuma menggunakan satu pertanyaan aja ya. Hmm. Di dalam satu indikator itu jangan menggunakan satu pertanyaan aja. Nanti takutnya ya, karena kan variabel itu ya ada indikator-indikator yang mewakili
gitu ya. Nah, misalkan nih Bapak menggunakan indikator, misalkan di sini ada indikator uh, di oh, di kualitas pelayanan gitu misalkan ya. Di kualitas pelayanan itu biasanya ada fungsi gitu ya. Ada fungsi gitu ya. Misalkan itu Bapak dan Ibu itu cuma satu pertanyaan aja untuk satu indikator. Nah, ketika nanti ketika nanti Bapak dan Ibu sudah sebar kuesioner ya, kemudian pertanyaan itu tuh dianggap tidak valid ya, hasilnya itu tidak valid, maka kan eh, apa namanya indikator itu jadinya tidak punya pertanyaan lagi. Nah, makanya kenapa setiap indikator itu dia dipecah lagi menjadi beberapa pertanyaan, gitu ya. Ya, Misalkan anggaplah nih indikator kualitas pelayanan gitu misalkan ya. Indikator kualitas pelayanan ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan nomor 1 sama nomor 2 ini tidak valid, masih ada 4 pertanyaan lagi gitu ya, masih ada 4 pertanyaan lagi yang bisa mengukur indikator kualitas pelayanan ini kualitas makan. Oke. gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma satu kemudian hasilnya tidak valid, apa yang digunakan untuk mengukur kualitas makanan ini gitu Pak ya. Jadi nanti dia Ya, per indikator itu pasti ada beberapa, dipecah dia lagi beberapa pertanyaan, 2 sampai 3 pertanyaan biar nggak terlalu banyak. Jadi ketika ada satu ya, ketika ada satu pertanyaan yang tidak valid, maka masih ada 2 pertanyaan yang bisa untuk mengukur indikator tersebut. Gitu ya. Oke ya, ya. oke. Nih lagi 9 menit Gitu. lagi. Oke. Nah, ini ya contoh pertanyaan ya. Jadi contoh pertanyaan kuesioner ya. Misalkan nih di nah, ini contoh-contoh pertanyaan kuesioner misalkan untuk ini apa variabel kualitas makanan gitu ya, terhadap kepuasan pelanggan gitu misalkan ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Makanan yang saya konsumsi di resto X enak gitu ya. Sangat tidak setuju, tidak setuju, gitu ya, cukup setuju, setuju, sangat setuju, gitu ya. Jadi nanti skala Likert dia. Jadi seperti ini dia. Sorry. Nah, ini misalkan ya. Skala Likert, fasilitas ruang kelas di kampus ini nyaman untuk kegiatan belajar mengajar gitu misalkan ya. Kita mau meneliti terkait dengan pengaruh fasilitas kampus terhadap kepuasan mahasiswa. Ya, kalau pertanyaan tertutup dengan skala Likert, ya, jadi dipecah ini, ya, pengaruh fasilitas kampus terhadap kepuasan mahasiswa berarti kan ada 2 variabel di sini, ada variabel fasilitas kampus dan ada variabel kepuasan mahasiswa, ya. Jadi per variabel itu nanti dikembangkan pertanyaan-pertanyaannya, ya, bukan nanti digabung semuanya. Makanya nanti per variabel itu akan ada indikator, per indikator akan ada Pertanyaan. pertanyaan-pertanyaannya. Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan ini contoh aja ya. Fasilitas kampus apa sih? Pertanyaan apa sih yang mewakili fasilitas kampus gitu ya? Oh, fasilitas ruang kelas di kampus ini nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Si responden jawab apakah setuju, apakah tidak setuju, apakah cukup setuju gitu ya. Kemudian ketersediaan dan kualitas fasilitas olahraga kampus mendukung aktivitas mahasiswa. Apakah tidak setuju, apakah cukup setuju, apakah setuju gitu ya. Jadi nanti dia akan menjawab. Itu pun dengan kepuasan mahasiswa. Nah, kalau yang terbuka, gitu ya, kalau yang terbuka, dia itu menurut Anda, gitu ya, istilah menurut Anda, apakah fasilitas itu mendukung proses belajar mengajar di kampus, gitu ya. Jadi dia dah jawab, oh ternyata mendukung, oh menurut saya mendukung, gitu ya. Oh menurut saya mendukung karena fasilitas ini lengkap, gitu ya. Fasilitas ini ada A, B, C, D, E, gitu misalkan ya. Jadi dialah yang menjawab. Tapi kalau yang tertutup, kita cuma menanyakan apakah pernyataan ini dia setuju atau cukup setuju atau tidak setuju atau setuju kita. Ya. Jadi pasti kalau terbuka itu menurut Anda, ya. Kalau misalkan ini ya, fasilitas ruang kelas di kampus ini nyaman untuk kegiatan belajar mengajar gitu misalkan. Bapak dan Ibu tanya ke responden. Pasti si responden bingung. Hah? Gitu pasti dia. Hah? Maksudnya? Pasti dia gitu.
Makanya kenapa kalau yang terbuka isi kita, oh coba menurut Anda fasilitas di ruang kelas ini nyaman nggak digunakan untuk belajar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada penambahan menurut Anda atau coba ceritakan ya, coba ceritakan fasilitas di kampus kan menurut Anda tadi nyaman. Coba ceritakan nyamannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti itu dia yang akan mengembang, dia akan menjawab gitu ya. Jadi ditambahkan menurut Anda ya. Coba diceritakan gitu ya. Itu yang terbuka. Kalau yang tertutup ya pernyataan dia, bukan pertanyaan. Pernyataan gitu ya. Yang dimana ketika dia tertutup si responden itu hanya menjawab apakah dia setuju atau tidak setuju atau cukup setuju. Jadi seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Nah, Saya Pak, ya silakan Pak Gede. nanti di saat menyebar kuesioner itu, apakah nanti jenis pertanyaan itu terbuka apa tertutup apa mix Pak? Tuh gininya kuesioner. Nah, tergantung sekarang Pak. Kalau misalkan Bapak itu kuantitatif, berarti tertutup. Kalau kualitatif, berarti terbuka. Ya, kalau mix itu campuran keduanya. Dan misalkan nih Bapak sebar kuesioner kan gitu ya. Kalau misalkan Bapak mau mix gitu ya antara kuantitatif sama kualitatif gitu ya. Kan Bapak kuantitatif ini sebar ke 100 responden kan seperti itu Pak ya. Bapak sebar nih ke 100 responden. Jangan nanti di semua responden itu mengisi pertanyaan terbuka ini Pak. Terlalu banyak. Kalau misalkan kita kualitatif gitu ya, ambil aja sampel beberapa lagi Pak. Misalkan nih dari 100 Bapak ambil 5 ya atau 10. Kalau 10 gitu Bapak misalkan ya. Saya mau wawancara gitu ya. Satu, dua, tiga. Kalaupun itu sudah jenuh Pak, udah stop aja Pak. Gitu ya. Kalau Oke, udah jenuh itu maksudnya hampir ketiganya itu jawabannya tuh hampir sama. Udah nggak usah ada dilanjut lagi. Gitu Pak. Kalau biasanya yang ya. kualitatif, uh-uh. Yang kualitatif tuh biasanya seperti itu. Kalau dia pertanyaannya tuh udah jenuh, kalau itu sama ketiga-tiganya tuh udah sama, ya udah stop. Berarti udah yang ketiga itu aja digabungin jadi satu gitu. Jadi nggak usah lagi nanya ke 100 itu kan. Jadi bingung nanti ngelihatnya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, heeh. Jadi kalau di kuesioner yang Bapak sebar yang kayak Pak uh, Pris tadi ya, ya udah ini aja pertanyaan yang tertutup aja. Jadi nanti misalkan nih udah semua ngisi kan gitu ya, udah ngisi. Oh, coba saya mau memperdalam lagi diwawancara aja beberapa yang sempat ngisi kuesioner itu. Kalau misalkan udah jenuh ya udah stop gitu ya. Jawaban-jawaban itulah yang dipakai gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Betul. Ya, nah jadi nanti tugasnya Bapak dan Ibu silakan buat pertanyaan gitu ya, buat pertanyaan terbuka dan tertutup ya, sama seperti tadi. Topiknya bisa dipilih ya, bisa dipilih dari sini atau kalau Bapak dan Ibu menggunakan penelitian Bapak dan Ibu juga boleh ya, silakan. Jadi nanti ini bisa disiapkan gitu ya dan nanti dikumpul juga di link ya di link pengumpulan jawaban jadi nanti saya buka linknya untuk yang tugas satu oke ya oke ada yang mau ditanya dulu Bapak dan Ibu Pengumpulan tugasnya di minggu UTS juga Pak. biasa Pak nah, karena Bapak dan Ibu ini ya jadi saya eh, apa tuh kasih waktu sampai minggu UTS gitu ya jadi nanti kan kan Bapak kan sekarang nih Bapak dan Ibu nih sudah ini ya sudah buat pertanyaan gitu misalkan. Nah, minggu depan kan kita akan bahas tuh untuk mengisi apa? Mengisi di Google Form itu Pak ya. Jadi nanti kita bahas di sana. Ini misalkan Bapak dan Ibu ini sudah buat gitu ya, sudah buat pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan ada yang dirasa masih keliru, kan masih bisa diperbaiki nanti untuk pengumpulan tugas di UTS gitu ya. Oke?
Pak dan Oke. Ibu ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Pak. Dah ya, cukup ya. Nah, jadi nanti Oke. silakan gitu ya, disiapkan gitu ya, disiapkan pertanyaan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya pertanyaan, bisa nanti itu sebagai bahan kita minggu depan belajar Google Form. Gitu ya. Jadi runut dia gitu ya. Jadi runut kita siap, kita tahu dulu nih bagaimana sih cara kita mengumpulkan data gitu ya. Sudah kita tahu cara mengumpulkan data, kita siapin nih ya. Kita siapin nih pertanyaan-pertanyaan. Baru nanti udah kita siapin pertanyaan, kita masukin ke Google Form. Baru setelah Google Form baru kita sebar gitu ya, sebar ke orang-orang. Setelah kita sebar, baru nanti dapat hasilnya, baru nanti kita analisis di SPSS. Ya, oke ini mau habis katanya ya. Ini udah saya screenshot juga ya, udah saya screenshot barusan, jadi nanti saya gunakan ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri ya pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima Terima kasih kasih Bapak Pak dan dosen. Ibu Baik, Pak. sudah ini Terima ya, kasih. sudah aktif di pertemuan ini ya. Oke, Jenlif ya. Pak. Terima kasih.